Three, two, one. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada malam hari ini kita akan melakukan LGD. Silakan teman-teman untuk membaca kasus yang telah saya berikan, dan selanjutnya saya serahkan ke kalian untuk menanggapi terkait kasus tersebut. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca kasusnya. Baik, sudah selesai untuk membacanya. Sekarang saya persilakan dan saya kasih waktu 10-15 menit untuk kalian mendiskusikan terkait kasus ini. Bagaimana pendapat Anda jika peraturan tersebut dilegalkan oleh pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi? Mungkin saya izin menanggapi ya Kak ya, terkait kasus tersebut. Mungkin ada pro dan kontra sendiri. Pronya mungkin dari beberapa banyak sekali mahasiswa yang sangat mendukung tentunya, dan jadi sorotan tertentu karena memang menjadi mahasiswa itu belum tentu istilahnya, kalau mahasiswa kan sudah besar ya Kak ya, tetapi jelas dari beberapa kasus yang saya dengar, dan ini tadi ada salah satu berita juga, itu meskipun mahasiswa itu sudah besar, tetapi jika dihadapkan dengan pelecehan seksual ini, tentunya psikis seseorang juga mungkin kaget ataupun istilahnya blank dalam keadaan seperti itu. Jadi untuk pandangan saya sendiri sebagai mahasiswa sangat mendukung dengan dikeluarkannya Permendikbud ini, tetapi jelasnya pasti ada kontra sendiri tentunya dari beberapa referensi yang saya dengar dan saya lihat di YouTube ataupun di berita portal. Itu ada beberapa istilahnya, kalau kontranya itu mungkin pada isi dari Permendikbud itu sendiri mungkin bisa dibenahi lagi, tetapi kan ini kan baru istilahnya, kalau dari pandangan saya sebagai mahasiswa umum, tentunya kalau tidak tahu jelas isinya, kita kan juga tidak tahu, tetapi kalau untuk pencegahan itu bagus sekali sih kalau menurut saya. Saya coba menambahkan ya, Devina. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak kontra ya, cuma mungkin memang isi Permendikbudnya itu memang kurang apa ya, seperti masih abu-abu gitu. Jadi mereka itu sebenarnya tujuannya kan untuk mengurangi angka tingkat kasus kekerasan seksual, tapi di situ itu masih ada kayak poin itu yang itu mungkin tidak dianggap kekerasan seksual apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, padahal secara apa ya, wanita dan pria itu juga kan berbeda. Terus kebanyakan dalam kasus itu kan yang jadi korban itu adalah wanita. Nah, secara mental, secara fisik juga kan kayak laki-laki itu lebih kuat. Kalaupun wanita bisa melawan, itu kan ya kemungkinannya itu kecil. Terus secara mental juga, kalaupun ia bisa melawan, tapi kalau memang dia itu udah disugesti atau di apa ya, kayak dirayu gitu kan, ya itu masih memungkinkan. Dan nanti kalau misalnya dibawa ke ranah hukum, bisa aja kan yang cowok bilang kayak, oh ini memang kesepakatan bersama gitu, padahal secara realnya itu enggak seperti itu. Jadi kayak poinnya itu masih kurang apa ya, kurang kuat untuk membuat orang itu nggak mencari celah untuk melakukan hal tersebut kalau menurut saya.
Izin menanggapi ya, Kak. Kalau dari sudut pandang saya sih lebih ke alur sih. Jadi ketika ada korban yang kena, itu harus melapor kemana? Yang pertama. Yang kedua, kerahasiaannya itu sudah pasti terjaga atau enggak. Karena di lingkungan kampus itu pasti ada beberapa oknum itu yang akan seperti itu. Jadi korban itu harus dilindungi secara identitas. Nah, selanjutnya masuk ke ranah hukum. Ini bisa dipidana atau enggak gitu. Atau hanya sebatas perdata. Kalau dipidana, sang pelaku bisa terkena sanksi, bisa dipenjara dan sebagainya. Nah, itu yang masih abu-abu dan masih belum jelas. Dan untuk satuan satgas dan sebagainya, itu juga masih belum jelas. Apakah dari pihak kampus sendiri atau dari pihak luar kampus, dan yang audit juga belum jelas juga. Maksudnya yang audit itu ini benar terlaksana atau enggak. Terus kerjanya seperti apa satgas ini, itu masih belum jelas dan banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki sih kalau menurut saya. Baik, saya izin menanggapi juga, Kak. Kalau menurut saya sih terlalu banyak efeknya ke yang ceweknya. Soalnya kan kalau kekerasan seksual kan lebih parah dampaknya ke cewek. Kalau kalau misalnya dia ada sesuatu gitu kan, lingkungannya juga, orang tuanya juga, ya meskipun cowok juga, tapi kan efeknya banyak di ceweknya. Jadi mungkin bisa lebih ditegaskan lagi untuk Kemendikbud dalam hal tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah di antara kalian ada yang setuju terkait pemberlakuan peraturan tersebut jika suatu saat nanti mungkin peraturannya itu diberlakukan? Kalau saya sih kayak masih kurang setuju ya, karena masih kurang serak sama poin-poinnya itu juga. Terus kayak lebih apa ya, sebenarnya itu yang pihak yang harusnya lebih memfasilitasi kan juga dari pihak kampus. Jadi kalau dibuat satgas itu memang kayak apa ya, kok dari mahasiswa. Kalau dari mahasiswa itu juga kan masih ada kemungkinan untuk masuk ke kasus tersebut. Jadi harus lebih ke pihak kampusnya juga sih untuk membatasi kegiatan atau ikut apa ya, mengawasi gitu. Jadi kayaknya masih kurang bisa untuk diterapkan, Pak, menurut saya. Kalau menurut saya mungkin ada benarnya yang dikatakan Kak Rini tadi. Poin-poinnya mungkin lebih dijelaskan lagi. Tapi untuk diterapkannya apa enggak, kalau tujuannya baik, saya sebagai mahasiswa umum sangat menyetujui itu sih. Soalnya kan memang harus di apa namanya ditindaklanjuti. Kalau kedepannya nggak ada Permendikbud ini juga kan nggak baik juga bagi pendidikan Indonesia juga. Kalau saya sih secara global nggak bisa menilai sepakat atau enggaknya karena ada plus minusnya. Cuma untuk beberapa poin yang saya kurang setuju tuh yang saya sebutkan tadi masih kurang jelas untuk sanksi sama alurnya.
Kalau menurut saya juga sepakat dengan Mas Angga tadi, kalau harus tahu alurnya juga dulu seperti apa. Jadinya kita tidak bisa memutuskan setuju apa tidaknya karena kan semua kan butuh proses untuk semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Berhubung waktunya sudah hampir habis, siapa yang ingin menyimpulkan terkait hasil dari LGD hari ini? Saya persilakan. Dari beberapa diskusi yang telah dilakukan, mungkin menurut saya kesimpulan dari beberapa mahasiswa juga tentunya ada pro dan kontranya. Tetapi kalau untuk pencegahan sendiri, Permendikbud ini menurut saya sangat disetujui karena dari beberapa survei yang ada, banyak mahasiswa ataupun sebuah lingkup itu juga pasti mensetujui itu. Tetapi kan harus adanya kajian-kajian yang tentunya istilahnya tidak kelabu ataupun warnanya itu harus jelas. Kalau di dalam isi Permendikbud sendiri itu kan ada kontra. Kalau ada kontra itu kan tentunya isi dari Permendikbud itu harusnya berarti kan kalau ada kontra kan isi dari Permendikbud itu kan berarti ada yang mungkin belum jelas arahnya. Jadi kalau untuk diterapkannya atau tidak, untuk kebaikannya sih menurut saya setuju sekali. Tapi untuk isinya mungkin bisa dikaji dengan lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah menghadiri LGD hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.